Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Sebelum dilanjutkan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda, misalnya dari segi cerita rakyat. Di Jawa Barat memiliki cerita rakyat, misalnya Sangkuriang ataupun Sikabayan. Sedangkan Sumatera Barat mempunyai cerita rakyat Malin Kundang. Nah, itu membuktikan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda dari segi cerita rakyatnya. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan membawa warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Gambar di sini menjelaskan potensi budaya non-benda dan potensi material serta teknik produksi khas daerah sebagai dasar pengembangan kerajinan. Proses perancangan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik atau keindahan dan inovasi, atau membuat produk yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu supaya diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat atau tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis atau tak berbenda, tak berwujud. Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana atau berwujud benda. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Nah, gambar di sini menjelaskan tentang contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Misalnya dari non-benda atau abstrak, yaitu burung enggang. Ya, secara simbolisnya adalah burung enggang. Kemudian maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kuncinya burung enggang dan perlindungan. Maka diwujudkan menjadi sebuah ide benda kerajinan, yaitu tekstil bermotif burung enggang. 1. Pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat, tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol cerita rakyat, dan tarian tradisional. Nah, cerita rakyat di daerah Jawa Barat, misalnya Sikabayan dan Sangkuriang. Kemudian tarian tradisionalnya, misalnya tari merak atau tari ketuk tilu misalnya. Nah, itu adalah kekayaan budaya non-benda di daerah Jawa Barat. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Kemudian ide juga dapat kita temukan dari mana saja dan kapan saja. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan membantu kita untuk memikirkan teknik apa yang dapat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dan inspirasi budaya non-benda, mulailah memikirkan hal-hal di bawah ini. Misalnya dengan mempertanyakan
budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk merancang kerajinan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam bentuk kelompok. Didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Nah, ini adalah contoh sketsa yang terinspirasi dari burung enggang atau tarian burung enggang. Kemudian, gambar selanjutnya adalah contoh sketsa ide dari cerita rakyat Sumatera Utara, yaitu Si Tanduk Panjang. Nomor 2, membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja, buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Nah, ini adalah gambar sketsa pembuatan syal pelindung atau selendang pelindung terinspirasi dari burung enggang. Kemudian gambar selanjutnya contoh gambar kerajinan kotak perhias terinspirasi dari cerita Si Tanduk Panjang. 3. Pilih ide terbaik. Setelah kalian menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Yang kelima, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Selanjutnya adalah produksi kerajinan dan inspirasi budaya non-benda. Proses produksi kerajinan dan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. 1. Bahan baku. Yang kedua, teknik produksi. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahapan pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material. Kemudian bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, sedangkan kayu, bambu, dan rotan atau yang lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat.
Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan seperti menyambung bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker anti debu. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah siap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide, bayangan, dan harapan kita? Apabila belum, perbaikan apa yang harus kita lakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas? Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.